aturan DHE yang diharapkan juga bisa memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tahun 2026 seperti apa nih? Karena kan aturannya wajib parkir mulai awal tahun depan di bank-bank himbara. Kalau misalnya kita lihat sebenarnya dari tujuannya kan sebenarnya untuk rupiah ini kan menjadi standar juga bagi kita untuk kita bisa menjaga competitive advantage kita terhadap nilai kurs nilai tukar terhadap mata uang lain. Kalau misalnya kita punya nilai tukar rupiah itu bisa menguat, kan kita punya dalam negeri purchasing power kita terhadap ke luar negeri ini kan juga bakal lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi yang businessman itu kan kita bisa ngeliat sekarang tuh ada peraturan di mana kemarin udah terbit juga EUCP segala macam, walaupun belum berjalan dalam waktu dekat ini kan sebenarnya juga menjadi ngasih sinyal juga nih bahwa kita nih sekarang lagi ngegodok supaya kita punya nilai tukar rupiah ini bakal turun segala macam, maksudnya menguat. Karena menguat ini otomatis kan kita mau nggak mau maksa nih buat supaya investor-investor yang mau FDI ke Indonesia ini, kita sekarang lagi di potensi di harga rupiah yang cenderung udah murah buat mereka. Ini kan akhirnya ngebuat ya kita punya window untuk kita bisa beli, untuk investor asing bisa beli rupiah dengan harga yang murah. Sekarang itu kan cuma ada sekarang kemungkinan besar, dan kita lihat sekarang bahwa DPR terus sama dari Menq, dari BI, dari OJK dan juga LPS segala macam ini udah ngebuat ada P2SK yang lagi direvisi ini kan ngebuat supaya gimana nih cara kira-kira ke depan Indonesia ini bisa lebih baik lagi. Ini kan akhirnya ngebuat kita punya nilai tukar rupiah sekarang ini momentum untuk kita bisa menguatnya ini lebih tinggi ketimbang untuk upside-nya. Dan kita lihat juga dari The Fed sendiri itu kan sekarang udah mau turunin suku bunga dengan spread yang kita punya sekarang. BI kan kemungkinan besar kita lihat sekarang FOMC yang udah konsensus udah mau turun aja. Sekarang nih kita punya rupiah tuh ternyata udah menguat lagi nih. Dari kemarin udah 16.600, hampir 16.500, dia udah 16.600 kecil, sekarang naik lagi. Ini kan akhirnya ngebuat kita punya risk itu lebih tinggi. Nah, ini kemungkinan besar kalau kita lihat ya, BI ini mau nggak mau kan akhirnya harus stay suku bunganya di sekarang, dan akhirnya nanti rupiah kita bisa menguat, dan ini kan akhirnya ngebuat investor juga ngelihat bahwa dengan adanya dinamika yang sekarang ini, mau nggak mau ya udah kita masuk sekarang, dan akhirnya kita mendapatkan uang dari luar untuk masuk ke Indonesia dengan nilai rupiah yang walaupun masih tergolong mahal untuk kita, tapi kan murah untuk luar negeri. Akhirnya ini bisa kedepannya turunannya adalah kita punya FDI dan juga mungkin inflow ke depan bakal lebih kencang lagi. Oke, jadi sebetulnya rupiah kita yang saat ini sudah tergolong murah begitu ya. Betul. Untuk investor luar ataupun foreign investor. Nah, kalau untuk menguatkan nilai mata uang tukar ataupun nilai mata tukar rupiah sendiri, kita untuk domestik sendiri seperti apa? Apakah mungkin begitu? Buat nurunin ya berarti. Iya. Kalau buat nurunin kita sebenarnya gini loh, kita kan kita punya money supply, terus kita punya berbagai macam hal, itu ekonomi kita fundamental tuh oke. Tapi kita tuh masih minus dari segi inflow asing dan juga FDI. Jadi kalau misalnya kita lihat FDI ini masih kurang, kita bisa ngeliat tetangga kita sebelah aja, kita lihat bahwa kayak Vietnam, terus kita lihat dari Malaysia, kemarin kan banyak FDI, kayak misalnya di Malaysia tuh ada FDI, ada Nvidia, makanya kita lihat kemarin tiba-tiba harga ringgit langsung naik banget itu terhadap kita punya. Kita lihat Vietnam juga udah dari beberapa tahun terakhir kita lihat udah menguatnya parah dibanding sama rupiah. Ini kan nunjukin bahwa sebenarnya di ASEAN itu kita belum punya kapabilitas dan juga money supply yang cukup untuk kita bisa bersaing, kita punya nilai tukar rupiah terhadap terutama US dollar gitu. Ini kan menjadikan PR juga nih bagi pemangku kebijakan, di mana kita harus bikin gimana pun caranya supaya inflow ini masuk dan juga FDI ini masuk ke Indonesia, supaya kita punya nilai tukar rupiah, kita punya ekonomi bisa lebih gede lagi. Karena kalau misalkan masalah ini semua sejalan nih, di mana kalau FDI jalan, ekonomi bakal meningkat, itu kan nanti bakal kita punya nilai tukar rupiah juga bakal lebih bagus. Dan ini kan nanti akan berputar di dalam negeri karena kita punya proyek hilirisasi. Karena hilirisasi ini juga bakal nanti ngebuat kita punya whole ekonomi di Indonesia ini bakal lebih bagus. Dan kita kan kalau misalnya dilihat dari beberapa lembaga riset di tahun yang udah dikeluarin pas tahun 2020 atau sebelumnya, itu kan kita lihat bahwa Indonesia ini bakal ada di PDB keempat atau kelima paling besar di dunia di tahun 2045 sampai 2050. Dan ini kan kita harus kerjain sekarang nih, supaya tujuannya apa, pas nanti udah 2 tahun itu kita bisa sesuai dengan ekspektasi yang ada, dan kita emang mau ngarah ke sana karena tujuan kita adalah untuk menjadi global power juga ke depan. Terutama kita ngeliat dari kita punya komoditas segala macam yang berlimpah, ini kan juga bisa menjadi added value juga bagi investor-investor asing untuk kita bisa masuk ini, karena kita nggak bisa punya
ekonomi yang bagus kalau misalnya kita nggak ada investasi dari asing, karena kita punya nilai investasi dari luar itu masih kurang lebih 40% dari GDP kita, dan ini kan juga akhirnya beda banget sama dari luar di mana investasinya itu sangat-sangat jauh lebih tinggi lah, bisa sampai ratusan persen segala macam. Itu kan juga nunjukin bahwa kita punya likuiditas ini masih kurang gitu. Oke. Di satu sisi dari dalam negeri sebetulnya Bank Indonesia kan sudah beberapa kali mangkas suku bunga acuan, belum lagi ada guyuran likuiditas. Nah tapi kalau misalkan ke depannya lebih dimaksimalkan lagi, dampak sentimen pasarnya seperti apa sih? Pasti akan lebih bagus sih, karena kalau misalnya kita lihat sekarang dengan guyuran likuiditas ini, emang kita lihat dia emang tujuannya, Pak Purbaya ini kan tujuan untuk supaya ngedorong kredit segala macam. Tapi kita lihat bahwa berdasarkan dari laporan terakhir, kredit di Indonesia itu masih tumbuh tapi melemah. Jadi kan ini juga mengindikasikan bahwa yang dikasih 200 triliun ini masih belum terserap, dan kita lihat bahwa standby loan supaya gampang aja, standby loan ini masih kuat, jadi belum dieksekusi untuk ke benar-benar sektorial, dan itu kan menjadi hambatan juga di mana terutama bagi pemangku kebijakan, ini PR tambahan lagi nih. Makanya kita perlu ngelihat bahwa sekarang ini kurangnya tuh dari FDI segala macam untuk ningkatin keranjang investasi, karena kita punya kita kan nggak mungkin cetak duit segala macam terus-terusan untuk bikin keranjang investasi tambahan. Jadi kita perlu dari luar supaya nilai tukar rupiah kita lebih bagus. Ini kan akhirnya ke depan juga bikin lebih bagus. Jadi kalau misalnya kita lihat juga potensi terhadap BI terhadap mau nurunin suku bunga dengan harga rupiah sekarang juga akhirnya mulai naik, ini akan less likely terjadi. Jadi mungkin besar BI akan tetap stay di sini. Baik, kalau kita lihat kan memang tadi terkait dengan kredit begitu ya. Nah ini kalau kita lihat dengan cicilan kredit sekarang, OJK kan ini akan mengkaji keringanan cicilan kredit untuk bank dan juga multifinance bagi debitur yang terdapat bencana di Sumatera. Ini tanggapannya seperti apa? Apakah ini juga mempengaruhi dari kinerja perbankan atau seperti apa? Kalau misalnya dilihat sebenarnya ini pasti akan mempengaruhi, karena kita lihat ini kan force major juga, jadi nggak ada yang tahu, dan ini kan black swan effect juga. Ini pasti akan mempengaruhi kinerja terutama kinerja multifinance segala macam itu juga. Tapi kita perlu lihat bahwa kemungkinan besar sekarang kan ini menjadi narasi utama banget ya, dimana kita harus save mereka dulu, karena kita nggak boleh egois juga sebagai pengusaha untuk kita punya kontrak dan tetap harus bayar dengan kondisi seperti itu. Karena kalau misalnya kita gitu, itu kan nanti kedepannya bakal lebih parah lagi nih. Walaupun sekarang kita lihat laporan keuangan yang mungkin nanti akan keluar segala macam itu akan memburuk, tapi kita perlu lihat kalau misalkan itu nanti dipaksa segala macam, NPL-nya itu kan bakal lebih tinggi. NPL bakal lebih tinggi nanti, itu kan mau nggak mau ya dana yang ada itu syarat segala macam, dan ini efek domino yang ke depan itu lebih banyak. Kita bisa ngeliat itu di pas tahun 1970-an, di mana hal ini pernah terjadi juga, dan itu akan akhirnya ngebuat akhirnya si suku bunga, ini kebetulan di Amerika, jadi di suku bunga di Amerika itu sampai naik banget segala macam, dan akhirnya efek turunnya jauh lebih parah, bisa sampai puluhan tahun. Dan ini kita nggak mau terjadi lagi, karena waktu itu kebetulan karena oil, kalau sekarang kan sebenarnya karena bencana segala macam, ini kita nggak mau kayak gitu. Tapi kita lihat bahwa ada kemiripan, walaupun sebenarnya karena oil satu dan ini karena bencana, tapi ada kemiripan. Dan ini kan kita nggak boleh terus-terusan kayak begini, sampai nanti aku takutnya ke depan malah lebih parah lagi daripada sekarang. Tapi ya sekarang kita kurang lebih melihatnya ya udah nggak apa-apa, mungkin jelek sekarang, teman kita dengan view long term kita ya udah kita korbanin sekarang demi masa depan yang lebih enak lah kalau misalnya kita lihat dari laporan keuangannya.